Kisah ayah Imam Syafi'i yang dijodohkan dengan wanita cacat. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 700 Masehi, hiduplah seorang pemuda yang bernama Idris. Ia merupakan seorang yang soleh dan taat kepada Allah. Ia juga terkenal sebagai seorang yang sangat larut dalam menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Suatu ketika, di saat Idris sedang menyusuri sebuah sungai, dia merasa dahaga yang tiada terhingga, karena pada hari itu cuaca memang sangat panas sekali. Kemudian Idris pun langsung turun ke sungai, mengambil air untuk ia minum, hanya sekedar melepas dahaganya. Namun tiba-tiba Idris melihat sesuatu mengapung-apung di sungai menuju ke arahnya. Setelah dilihat secara seksama, ternyata benda tersebut ialah buah apel. Tanpa berpikir panjang, Idris pun lalu mengambilnya, seraya berkata, "Ini mungkin rezeki untukku," ujar Idris dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, kemudian Idris pun memakan buah apel tersebut dengan lahap. Akan tetapi, di saat apel tersebut hampir termakan habis, Idris teringat sesuatu. "Astagfirullah, aku telah memakan buah apel yang bukan milikku. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini yang telah memakan buah apel tanpa izin dari pemiliknya." Di tengah perasaan bersalahnya, Idris kemudian berpikir untuk mencari siapa pemilik buah apel tersebut. Karena tentunya buah apel tersebut pastilah ada yang memiliki. Lalu tanpa berlama-lama dalam kegalauannya, Idris pun langsung beranjak mencari si pemilik buah apel tersebut. Singkat cerita, Idris pun kemudian menyusuri sungai yang panjang itu tanpa merasa letih. Setelah sekian lama menyusuri sungai, tiba-tiba terlihat dari kejauhan sebuah apel atau sebuah kebun apel yang sangat luas. Tepatnya berada di ujung sebuah hulu sungai. Idris kemudian mendatangi kebun itu dan mencari pemiliknya. Di saat Idris sedang mencari, tiba-tiba seorang kakek memanggilnya. Sang kakek tiada lain ialah pemilik dari buah apel yang Idris makan tadi. Kemudian Idris meminta izin kepada sang kakek untuk menghalalkan buah apel tersebut. Namun sang kakek memberikan dua syarat yang harus dipenuhi oleh Idris agar Idris mendapatkan kehalalan buah apel yang ia makan. Syarat yang pertama yaitu Idris harus bekerja di ladang sang kakek selama 30 hari penuh tanpa dibayar. Dan syarat kedua, Idris harus menikahi putri sang kakek yang memiliki kekurangan di antaranya buta, tuli, dan bisu. Akhirnya Idris pun menyetujui dua syarat yang diberikan sang kakek tersebut. Mendengar jawaban Idris, sang kakek terlihat sangat bahagia, karena memang sosok seperti Idris lah yang diidam-idamkan sang kakek untuk dijodohkan dengan putrinya. Kemudian setelah itu, sang kakek memanggil putrinya untuk keluar rumah dan menemui Idris. Namun sebelum perjodohan itu dilangsungkan, sang kakek menjelaskan rahasia di balik 3 kekurangan yang dimiliki oleh putrinya, yang telah dijelaskan di awal sebelumnya kepada Idris. Bahwasannya putri tercintanya itu memang buta, namun bukan buta karena dia tidak bisa melihat. Akan tetapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisunya bukan karena dia tidak bisa berbicara, akan tetapi mulutnya tidak pernah dipergunakan untuk berbicara hal-hal yang kotor. Dan tulinya bukan karena tuli tidak bisa mendengar, akan tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Singkat cerita, perjodohan Idris dan putri sang kakek pun dilangsungkan. Lalu mereka pun membangun bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, hingga akhirnya melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi salah satu waliullah terkemuka dan merupakan salah satu dari 4 imam mazhab yang masyhur di dunia. Beliau ialah Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.